Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin malam Kamis RTA Rumah Tahfidz Al-Husna yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada malam hari ini atas limpahan nikmatnya, hidayah dan rahmatnya. Kita bersama-sama dapat hadir di majelis ini untuk bersama-sama mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita merenungi, mentadabburi, memahami akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, pada malam hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, di mana ini adalah salah satu di antara 4 bulan yang disebut dengan Arba'atul Hurum, 4 bulan yang haram, 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang diagungkan. Maka ini adalah merupakan bulan yang sangat mulia. Artinya ini memberikan motivasi kepada kita di bulan-bulan yang mulia dibandingkan dengan bulan yang lain, di waktu-waktu yang mulia dibandingkan dengan waktu yang lain, di tempat-tempat yang mulia dibandingkan dengan tempat yang lain, memotivasi kita untuk lebih semangat, lebih giat di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah ibadah, setiap waktu, setiap hari, setiap saat kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita. Itu menjadi kewajiban kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'annya, firman-Nya, ataupun melalui hadis Rasul Muhammad SAW memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita tentang hari-hari yang utama dalam kita melaksanakan amal ibadah yang mempunyai pahala lebih, ataupun tempat-tempat yang utama, ataupun waktu-waktu yang utama. Maka dengan hal-hal yang utama itulah kita berusaha untuk lebih semangat, karena kita akan mendapatkan pahala yang lebih utama. Salah satu contoh saja, ya, satu tempat yang utama yaitu masjid. Di antara masjid yang sangat utama itu adalah Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Masjid Nabawi, ya, yang ada di Madinah, kalau satu sholat di sana itu lebih utama ketimbang sholat di masjid lain 1000 kali. Jadi sholat di sana 1 kali di Masjid Nabawi
itu lebih utama daripada 1000 sholat, 1000 kali sholat di tempat yang lain. Ini Masjid Nabawi. Maka yang sekarang ini jamaah haji yang pertama kali berangkat kemarin sudah sampai di Madinah, ya, itu sangat mungkin sekali sekarang sudah mulai sholat di Masjid Nabawi. Dan 1 kali sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 kali sholat di tempat yang lain. Ini karena tempat yang dimuliakan. Maka tentunya ya saudara-saudara kita yang ada di Masjid Nabawi lebih semangat untuk melaksanakan sholat dan tentunya ibadah yang lain, karena memang di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Masjidil Haram yang nantinya mesti akan ke Masjidil Haram, ya, mengadakan ibadah haji di sana. Kalau sholat di Masjidil Haram, 1 rakaatnya di Masjidil Haram, 1 rakaat, 1 kali sholat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 sholat di masjid yang lain selain Masjid Nabawi. Jadi kalau di sana itu luar biasa keutamaannya tempat Masjidil Haram. Makanya kalau sedemikian besar keutamaan di Masjidil Haram, maka memotivasi untuk selalu banyak-banyak sholat di sana, karena 1 kali sholat di sana itu lebih utama daripada kita sholat 100.000 kali di RTA ataupun di musola ataupun di masjid mana. Nah, ini tentang tempat. Kemudian dari sisi waktu, saya katakan tadi bahwa kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Ya. Jadi kemarin kita sudah ditinggal berlalu bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Nah, kalau hari-hari disebutkan Sayyidul Ayyam itu adalah Jumat. Hari yang paling utama, yang paling mulia di antara 7 hari itu adalah hari Jumat. Maka pada hari Jumat itu adalah lebih utama ketika kita melaksanakan berbagai macam amal soleh. Nilai pahalanya lebih daripada hari yang lain. Begitu juga kalau disebutkan dalam hadis itu Sayyidus Suhur, itu adalah Ramadan. Seutama-utama bulan di antara 12 bulan itu adalah bulan Ramadan, ya. Nah, kalau ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ini disebutkan arba'atun hurum. Jumlah bilangan bulan menurut Allah, di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan disebutkan 12 bulan, ya. Di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atun hurum. Nah, inilah 4 bulan ini disebut dengan bulan yang haram, bulan yang sangat disucikan, bulan yang sangat diagungkan, ya. Makanya bulan yang sangat dimuliakan. Kalau orang berbuat amal solih pada ke-4 bulan haram, itu nilai pahalanya luar biasa, sangat besar, sangat besar. Makanya ini memotivasi kita. Ini adalah hari-hari utama untuk kita itu meningkatkan semangat dalam melaksanakan amal solih, amal solih. Namun demikian, kalau ini merupakan hari-hari yang mulia, tentunya juga kalau orang berbuat maksiat pada hari-hari bulan-bulan yang mulia, itu juga nilai ancamannya lebih keras, kecamannya lebih pedas, lebih keras. Masjid tempat yang mulia, kalau di situ sholat maka pahalanya tikel berapa derajat daripada di rumah, 27 derajat, ya, atau 25 sebagian hadisnya. Tapi kalau orang kok berbuat zina di masjid yang tempatnya tempat mulia, perbuatan zina yang di masjid itu adalah dikecam dengan kecaman yang lebih, karena perbuatan buruk tercela itu dilaksanakan di tempat yang mulia. Begitu juga pada hari-hari ini, ya,
4 bulan haram, maka pahala yang diberikan Allah berlipat-lipat kepada orang yang berbuat kebaikan, tapi orang yang berbuat maksiat maka akan diancam dengan ancaman yang lebih keras, karena dilaksanakan pada bulan-bulan yang sangat dimuliakan. Nah, di dalam hadis disebutkan bahwa 4 bulan haram, 4 bulan yang sangat disucikan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Yang satunya adalah Rajab. Jadi bulan Ramadan tidak termasuk bulan haram. Ya. Bulan Ramadan disebutkan di situ adalah merupakan bulan yang sangat diberkahi, yang penuh dengan keberkahan, bulan yang sangat agung. Ya. Sahrun azimun, sahrun mubarak. Ya. Tapi kalau yang 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Artinya ini 3 bulan berturut-turut kita mengalami bulan yang sangat dimuliakan, yang sangat diagungkan, yang sangat disucikan. Pahalanya dilipat gandakan. Ancaman dosanya juga sangat keras. Ya. Maka ini menjadi kita lebih hati-hati di dalam melaksanakan kehidupan ini, agar kita senantiasa selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu karena tidak sengaja atau karena sengaja, kemudian kita sadar bahwa kita berbuat kesalahan dan berbuat dosa, maka kemudian segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mengawali dengan mengingatkan. Maka pada ke-4 bulan haram itu, karena ini bulan yang sangat dimuliakan, Allah berpesan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri sendiri. Pada ke-4 bulan itu, jangan kalian berbuat zalim pada ke-4 bulan itu. Maka di sini kita berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bergaul kepada sesama manusia, berusaha untuk tidak menzalimi satu dengan yang lain. Nah, ini yang dulu sering kami singgung, bahwa ibadah kita kepada Allah harus baik hablum minallah kita, harus baik hablum minan nas kita. Ya. Sholat yang diwajibkan yang 5, maka itu harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan kita berusaha untuk selalu belajar untuk meningkatkan kualitas sholat kita, untuk meningkatkan hablum minallah kita. Ya. Masuk sholat ini perlu untuk kita tingkatkan, karena nanti bahwa orang yang melaksanakan sholat ini kalau lalai, sholatnya itu main-main, itu bisa jadi tidak mendapatkan pahala, tapi malah justru mendapatkan ancaman siksa. Sering saya sampaikan bahwa sholat ini adalah merupakan amalan yang sangat penting di dalam Islam. Bahkan itu menjadi batas antara orang Islam dengan orang kafir. Dan ternyata sholat itu, ya, itu kalau tidak dilaksanakan maka ancamannya juga neraka. Tapi kalau dilaksanakan dengan baik dan diterima di sisi Allah, maka dijamin pahalanya, dijanjikan pahalanya, surganya surga Firdaus. Surga Firdaus. Ya, makanya kita berusaha melaksanakan sholat yang sebaik-baiknya, dan kita tetap merasa belum bagus sholat kita, maka kita berusaha untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Ya. Jadi kalau disebutkan orang mukmin yang mulia, qad aflahal mu'minun, orang mukmin yang beruntung, ya. Orang mukmin yang baik, orang mukmin yang mulia. Ya. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang yang sholatnya khusyuk,
Jadi kalau orang yang sholatnya tidak khusyuk, nah ini padahal khusyuk itu adalah satu hal yang angel, susah. Makanya kita harus berusaha. Nah, sholat yang khusyuk ini memang ya paling tidak kita betul-betul memahami, menyadari dan memahami tentang sholat itu sendiri. Bahwa sholat ketika kita sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka pada saat itu kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari, kita memahami bahwa ketika kita sudah takbiratul ihram, kita sedang menghadap Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian apa gerakan kita, apa bacaan kita, ini berusaha untuk kita memahami, dan menyadari bahwa kita sedang sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita dalam masalah sholat berusaha untuk khusyuk semampu kita, dan kita terus belajar agar kita itu semakin khusyuk. Ya. Dan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sholat kita itu semakin baik. Karena kalau kita itu sholatnya semakin baik, ya insya Allah itu sholat kita nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dalam persoalan sholat, ya, persoalan sholat, ibadah kita kepada Allah, hablum minallah kita. Puasa juga begitu. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan puasa, kita juga menjaga diri dari dosa. Pada saat kita berpuasa, menahan diri dari berbuat dosa, baik lisan kita, baik penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, dan seterusnya. Ini kita berusaha untuk menahan diri dari dosa. Begitu juga ketika orang sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia pahami, dia sedang berkomunikasi kepada Allah, dia memahami apa yang dia baca, maka dia hanyut, artinya dia menikmati betul bahwa dia ini orang yang sholat menghadap kepada Allah, itu sedang bercengkerama, bermesra-mesraan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini intinya kita melaksanakan berbagai macam amal ibadah hablum minallah, itu disitulah kita ada pesan untuk kita itu baik hablum minallah, kemudian disitu juga baik hablum minannasnya. Kalau kita puasa, maka kita menahan diri dari berbicara kotor, berbicara dusta, ya, berbicara bohong, atau juga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ini dari sisi hablum minallah. Hablum minannasnya juga begitu. Hablum minannasnya juga begitu. Hubungan kita kepada sesama manusia ini harus baik. Ya, kalau dalam lingkungan terdekat, hubungan saya sebagai anak kepada kedua orang tua ini harus baik, harus berbakti. Hubungan saya sebagai orang tua kepada anak juga harus baik. Hubungan saya kepada sebagai suami kepada istri ini juga harus baik, ataupun sebaliknya, hubungan saya dengan kerabat juga harus baik, hubungan saya dengan tetangga dan masyarakat kaum muslimin pada umumnya itu juga harus dengan baik, dan berusaha tidak mendolimi satu dengan yang lain. Ini kalau kita sudah hablum minallah dan hablum minannasnya bagus, ini insya Allah. Makanya antara keduanya ini saya yakin kita merasa, saya sendiri merasa ya, dua-duanya ini belum baik. Makanya kita terus membaca, terus mempelajari, terus memahami, sehingga Allah memberikan kepahaman kepada kita, dan kita berusaha untuk meningkatkan di dalam kita itu melaksanakan aktivitas kegiatan hablum minallah dan juga hablum minannas. Dan di dalam pengajian-pengajian inilah kebaikan-kebaikan itu disampaikan, keburukan-keburukan disampaikan, kita dihasum untuk melaksanakan kebaikan dan dihasum untuk meninggalkan keburukan. Materi yang kemarin disampaikan oleh Ustaz Taufik Anwar itu adalah bersegera untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, di sini biasanya bersegera melaksanakan kebaikan
itu kita tidak menunda-nunda untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan ketika itu sudah mampu untuk kita laksanakan. Nah, ini begitu. Nah, apalagi saya sampaikan kita masuk pada bulan-bulan yang haram, ya, bulan-bulan yang haram. Disitulah ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri sendiri dalam berbuat dosa. Ya. Janganlah kalian berbuat zalim, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Nah, ini pesan yang kami sampaikan, dan ini sudah masuk bulan-bulan haram itu. Di samping kita melaksanakan amal-amal ibadah secara umum, ya, secara umum, sholat 5 waktu, ya, dan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah harian, ya, itu berusaha untuk terus kita laksanakan, kita pertahankan secara jumlah, kuantitas dan juga secara kualitasnya. Kita tingkatkan, kita pertahankan, kita tingkatkan. Begitu juga kita juga merenungi, memikirkan amal-amal keburukan yang hari ini juga masih kita kerjakan. Kita berusaha untuk merenungi kembali bagaimana caranya untuk meminimalisir keburukan-keburukan yang hari-hari ini kita kerjakan. Jadi kita ada satu usaha untuk meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terus kita lakukan, dan ternyata di dalam melaksanakan ibadah terus kita belajar atau kita berlatih atau kita terus melaksanakan amal-amal ibadah, itu kita berusaha untuk melaksanakan itu secara rutin, karena kalau kita itu membaca dalam sebuah hadis, ibadah yang rutin dilaksanakan itu menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahabbul a'mali ilallah, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adwamuha wa inqalla, adalah amal yang sering, amal yang rutin kita lakukan, amal yang kalau kita lakukan itu rutin terus kita lakukan. Kalau tidak ada uzur yang syar'i, maka itu terus kita lakukan. Kita tidak melakukan setelah ada uzur syar'i. Dan walaupun itu sedikit, itu menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah bisa kita laksanakan, ini betul-betul menjadi tabungan bagi kita ketika badan kita sudah tidak bisa diajak untuk melaksanakan ibadah. Jadi ternyata memang kita dalam melaksanakan ibadah ini, terus melaksanakan ibadah, mampu, tapi ada saat-saat kondisi tertentu yang badan kita tidak bisa diajak untuk melaksanakan ibadah. Kapan itu? Ketika dalam keadaan sakit. Nah, disebutkan di dalam hadis. Ya. Di dalam hadis itu disebutkan, saya baca coba hadisnya, saya tuliskan tadi. Idza maridul abdu aw safaro kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau dalam keadaan safar melakukan perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Ini kalau amalan itu sudah menjadi rutinitas. Jadi kalau kita ini sudah terbiasa sholat 5 waktu itu mesti berjamaah, entah di masjid atau di musola, itu mesti. Ya. Kalau waktu-waktu sholat kita itu selalu berjamaah, kecuali ada udzur yang syar'i, yaitu sakit. Karena sakit saya tidak bisa pergi berjamaah karena sedang berbaring di tempat tidur, ya, jalan gelier, atau bahkan tidak bisa lah dia ke masjid karena sakit itu.
Nah, kalau dia sudah rutin seperti itu, walaupun dia dalam keadaan sakit tidak bisa pergi ke masjid, dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Karena kalau dia sehat, bisa dipastikan dia itu mesti sholat berjamaah di masjid. Ini luar biasa kalau sudah menjadi rutinitas. Makanya kita memang kalau melihat para sahabat ketika diberikan satu amalan, para sahabat itu tekadnya kuat untuk melaksanakan amal itu sampai matinya, sampai meninggalnya. Berarti perhatian terhadap amal itu memang terus menerus di dalam melaksanakan amal kebajikan, amal soleh. Kalau sudah bisa terus menerus rutin dalam melaksanakan amal soleh, maka ketika orang tidak bisa mengamalkan karena memang udzur yang syar'i, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Misalkan puasa Senin Kemis itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan yang tidak pernah dia tinggalkan kecuali mungkin sakit atau dalam perjalanan. Maka ketika hari Senin mengadakan perjalanan, kemudian tidak puasa karena mengadakan perjalanan jauh, maka dia masih akan mendapatkan pahala puasa walaupun dia tidak melaksanakan puasa. Karena Allah memberikan pahala sesuai dengan rutinitasnya ketika dia sehat atau ketika dia mungkin. Ini itu bisa kita, ya memang kalau merutinkan itu berat sekali. Kalau kita ngitung-ngitung coba sekarang ini apa yang sudah menjadi rutinitas kita, yang kalau kita tinggalkan karena sakit mungkin karena safar, itu kita masih mendapatkan pahalanya. Ya, ini bisa kita hitung, susah kita hitungnya ya, karena memang yang yang rutin terus menerus itu susah ya, susah kita temukan. Ya itulah Rasul menghasut kepada kita bahwa disebutkan oleh Rasulullah bahwa ahabul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwa wa inqala, yang dilakukan secara rutin terus menerus walaupun itu sedikit. Ini melaksanakan sunnah-sunnah harian yang itu kalau bisa dilaksanakan terus menerus. Tapi rata-rata kita itu ya putus-putus ya, belum bisa rutin yang terus menerus dilakukan dan tidak terputus kecuali karena itu sakit atau dalam perjalanan. Tapi kalau itu bisa melaksanakan, kita mempunyai ada satu atau dua ya amalan yang itu bisa rutin dan terus menerus, maka itu akan mendapatkan pahala ketika tidak bisa melaksanakan karena kebesaran. Ini menjadi satu hal yang luar biasa. Ini menjadi tabungan kita ketika badan kita tidak bisa diajak untuk beribadah, untuk melaksanakan ibadah itu mendapatkan pahala. Ya kalau ada orang mengatakan bahwa olahraga itu menjadi tabungan kesehatan di hari tua, kalau kita bisa melaksanakan amal yang rutin walaupun sedikit, rutin terus menerus, itu menjadi tabungan ketika besok suatu saat kita badannya itu sudah tidak diajak lagi untuk ya angan-angannya, semangatnya kuat tapi badannya sudah tidak bisa lagi. Nah ini semangat untuk melaksanakan amal ibadah ya, kita berusaha yang bisa dijangkau itu rutin, dan ketika rutin maka kita akan mendapatkan pahalanya ketika kita tidak bisa melaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan ketika kita mungkin atau ketika kita sehat. Nah ini dalam keadaan terus beramal soleh sampai amal soleh itu menjadi kebiasaan kita. Kalau amal soleh menjadi kebiasaan kita, maka itu mengurangi keburukan-keburukan. Jadi perbuatan-perbuatan keburukan itu berusaha untuk kita kurangi dengan disibukkan melaksanakan amal-amal soleh. Nah, ini adalah pembinaan kita dengan Quran dan Sunnah. Terus kita mendapatkan petunjuk-petunjuk, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan. Itu nanti kita akan semakin berkualitas dalam menggunakan waktu-waktu untuk beraktivitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berkurang amal-amal yang sia-sia atau amal maksiat, semakin bertambah banyak
baik secara waktu maupun secara ketaatan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti bimbingannya itu terus kita akan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah habis waktu bulan Dzulqa'dah, ya, maka kita nanti segera masuk bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Nah, di dalam bulan Dzulhijjah itu ini masih ada 3 minggu bulan Dzulqa'dah ini, tapi ini sudah kita sampaikan agar nanti masuk bulan Dzulhijjah kita sudah persiapan. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Mamin ayyamin al-amalu sholihu fiha." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh, amal kebaikan di dalamnya, di dalam hari itu, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, adalah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hari-hari ini, yakni ayyamul asri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu merupakan hari-hari yang sangat istimewa untuk kita beribadah kepada Allah. Hari-hari yang agung, hari-hari yang dimuliakan, ya, yang dimuliakan. Apa masalahnya? Al-amalu sholihu fiha, karena amal soleh pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang amal itu dilaksanakan pada hari-hari yang lain. Jadi amal ibadah tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, amalan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihadu fisabilillah." Ya Rasulullah, ya, amal jihad fisabilillah, apakah tidak engkau lebih cintai pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Wal jihadu fisabilillah. Amal-amal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketimbang jihad fisabilillah. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah, "Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi," kecuali seseorang yang keluar pergi berjihad membawa dirinya, membawa hartanya, lam yarji dan dibalikan misain. Artinya tidak ada yang kembali di antara dua-duanya. Itu baru, ya, lebih dicintai oleh Allah. Artinya dia mati syahid. Jadi kalau amalan soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalan jihad, kecuali dia itu pergi berjihad, membawa dirinya, hartanya juga dibawa untuk bekal, kemudian tidak ada yang kembali antara dirinya dan hartanya. Nah, ini baru. Nah, makanya ini adalah merupakan hari-hari yang amal soleh itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Ini pengganti, ya, pengganti. Jadi kita masuk pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah seperti biasa kita melaksanakan amal ibadah secara umum. Ya, sholat berjamaah 5 waktu, kemudian sholat sunnah, ya, sholat sunnah rawatib, ataupun sholat duha, ataupun sholat malam, ataupun sholat apa. Kemudian kita melaksanakan puasa, melaksanakan kebaikan-kebaikan sesama manusia. Semua kebaikan-kebaikan kita yang kita kerjakan itu menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Secara umum di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, 3 bulan berturut-turut secara umum itu sudah menjadi bulan yang haram. Lah ini secara khusus, ya, lebih dimuliakan lagi adalah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
Cuma ini mungkin semangatnya secara bersama-sama kaum muslimin di dalam melaksanakan amal ibadah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu rasanya masih tidak sesemangat ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu sudah semangatnya kaum muslimin luar biasa. Nah, ini kita berusaha bagaimana memahami tentang kemuliaan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, apalagi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka kita bersemangat untuk melaksanakan amal-amal ibadah. Nah, termasuk juga amal-amal kita itu melaksanakan pengajian seperti ini. Ya, ini mestinya kita akan lebih semangat lagi, lebih untuk bersemangat ya dalam mendatangi atau kita di dalam mengkaji ya, baik secara kitab dengan menggunakan kitab, dengan menggunakan buku ataupun dengan mendengarkan video-video pengajian ataupun kita mendatangi pengajian-pengajian secara langsung seperti ini. Nah, itu nanti akan meningkatkan pengetahuan kita tentang Islam, memberikan semangat kita untuk melaksanakan amal soleh, kemudian kita juga berhati-hati untuk kita itu beramal yang mempunyai nilai dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama. Nah, ini yang perlu untuk kita fahamkan kepada diri kita bersama, itu adalah hari-hari yang mulia untuk kita lebih semangat. Kalau kewajiban ibadah kepada Allah itu dalam setiap saatnya selama kita hidup, artinya sampai kita mati, kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada hal waktu-waktu, bulan-bulan, tempat-tempat yang kita lebih semangat untuk melaksanakan ibadah itu. Nah, kemudian kalau kita lihat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu nanti yang bisa kita laksanakan di samping amal ibadah yang sudah biasa kita laksanakan, itu di situ ada kita disunahkan, dianjurkan untuk melaksanakan puasa pada 9 hari pertama ya, bukan 10 ya. Karena pada tanggal 10 kita itu kalau puasa itu bisa tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau puasa, atau sebagian dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi di antara sebagian itu sangat kita tekankan sekali adalah pada tanggal 9, yaitu puasa Arafah. Jadi di situ kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa pada bulan Dzulhijjah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, atau sebagian dari tanggal 1 sampai tanggal 9, atau tanggal 9 itulah kita melaksanakan puasa. Setelah itu tanggal 10 haram puasa, tanggal 11 haram, tanggal 12 haram karena itu hari tasrik, tanggal 13 haram. Nah, setelah itu kemudian kita boleh melaksanakan puasa pada sebagian hari-hari di bulan haram, mau hari apa, mau tanggal berapa, tidak harus Senin Kemis, mau puasa Daud dan seterusnya. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang dianjurkan. Pada bulan-bulan haram kita memperbanyak puasa, terutama pada tanggal 10 hari pertama ya, di bulan Dzulhijjah. Itu tentang amalan puasa. Kemudian juga disebutkan bahwa di dalam tanggal-tanggal itu ya, itu kita dianjurkan untuk memperbanyak fa'adziru fihinna minat tahlil, minat takbir, minat tahmid, untuk banyak-banyak membaca tahlil, takbir dan tahmid ya, pada 10 hari pertama itu ya. Jadi kalau saya membaca di sini, dulu itu Abu Hurairah, Ibnu Umar itu kalau ke pasar itu mereka pada 10 hari pertama itu membaca ini. Jadi minat tahlil wa takbir wa tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini dibaca. Artinya memperbanyak bacaan
takbir, tahlil, takbir dan tahmid. Kemudian nanti setelah itu ada tanggal 9, nah itulah puasa Arafah. Ini kalau bisa jangan sampai kita tinggal puasa Arafah kecuali ada halangan syar'i. Mungkin yang putri dilalah pas tanggal itu pas halangan datang bulan ini, berarti terlewat. Tapi kalau itu biasa dia lakukan setiap tahunnya puasa Arafah, insya Allah dia akan mendapatkan pahalanya puasa Arafah walaupun dia tidak puasa karena dia berhalangan syar'i. Syaratnya apa? Rutin dia melaksanakan setiap tanggal 9 Dzulhijjah dia puasa Arafah. Nah, kita berusaha untuk tidak meninggal karena apa? Pahalanya sangat besar. Disebutkan bahwa pahalanya itu adalah yukaffiru, menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu pahala 1 hari melaksanakan puasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, itu diampuni dosa-dosa kita selama 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu kita sudah tidak usah menyengaja berbuat dosa, itu dosanya banyak sekali, ya, banyak sekali. Makanya dengan melaksanakan puasa itu adalah merupakan sunnah yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya agar dengan amalan itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya memang kita sangat diharapkan pada bulan-bulan haram itu kita kemudian banyak-banyak untuk bertaubat, banyak-banyak untuk beristighfar. Dengan taubat dan istighfar itu, maka Allah nanti akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita berusaha untuk melaksanakan amalan-amalan yang di situ Allah menjanjikan ampunan. Seperti kemarin sudah disebutkan oleh Ustaz Taufik Anwar ketika bersegera untuk berbuat kebaikan, itu dengan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kita bergegas menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amalan-amalan yang dengan amalan itu Allah mengampuni, atau kita bertobat dan beristighfar secara langsung. Bertobat dan beristighfar secara langsung. Nah, ini bisa kita lakukan yaitu pada akhir-akhir malam. Karena ini memang ciri-cirinya orang-orang calon penghuni surga, orang-orang yang bertakwa, salah satu cirinya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Dia senantiasa beristighfar pada waktu-waktu sahur. Jadi waktu-waktu sahur itu yang menjelang subuh, kemudian kita bersimpuh, kemudian kita banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, sambil membayangkan dosa-dosa kita di masa lalu, kemudian kita itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan setiap malam. Kalau itu setiap malam dilakukan, maka berapa banyak istighfar yang kita lakukan untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Dan kalau kita tidak melaksanakan itu, berapa banyak kerugian kita pada saat-saat sepertiga malam yang akhir. Allah turun ke langit dunia, ke langit ini, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, dan Allah itu berfirman, man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Man yastaghfiruni, man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang meminta akan aku beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, dan siapa yang minta ampun istighfar kepadaku, maka akan aku ampun. Jadi kalau sepertiga malam yang akhir itu jam 4, setengah 4, itu Allah mencari-cari di antara hambanya, siapa mereka itu yang minta ampun, akan aku ampuni. Nah, disinilah termasuk dosa-dosa kita yang sangat banyak. Dengan kita itu selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhir malam, itu menjadi wasilah semoga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini kalau kita rutinkan, di mana dosa-dosa kita yang lalu itu sangat banyak, dosa besar kita
tobati, ya, dengan kita sesali, tidak ingin kita ulangi lagi, ya, kemudian kita ganti dengan amal-amal kebaikan, terus seperti itu, dan kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti akan menjadikan kita ini akan, ya, semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita semangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka kalau kegiatan-kegiatan yang rutin ini, maka kami ya mengajak kepada jamaah di RTA ini. Kami kan di sini melayani pembelajaran membaca Al-Quran. Ya. Bahkan yang bapak-bapak di sini itu kita layani setiap malam. Kalau itu bisa rutin terus setiap malam, maka insya Allah Ramadan yang akan datang itu kita sudah bisa baca Quran dari mulai 0. 1 tahun sudah bisa baca Quran rutin terus setiap malam. Taruhlah dari pemula qiraati 1, insya Allah nanti 1 tahun itu sudah Quran, sudah bisa tadarusan. Ya. Yang kemarin kita sudah 1 tahun itu sudah ada yang bisa tadarusan. Kemudian kalau sekarang terus sampai nanti tamat ngajinya di sini, ya, ini kan setiap malam kita menerima setoran, ada juga yang kita bimbing. Kalau memang masih perlu dibimbing, kita baca dulu yang benar, kemudian baru ditirukan dalam satu ayat berikutnya. Itu kalau terus menerus itu akan menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang rutin, walaupun itu sedikit. Kesini setor satu halaman. Ya, ada yang setornya itu sampai 5 lembar. Ya. Nah, ini terus dirutinkan. Kita mumpung masih betul-betul bisa melayani. Ya. Ibu-ibu itu nggak usah malu, bapak-bapak juga. Kalau ibu-ibu setiap ba'da asar sama Bu Umi Alifah itu jam 4 sampai jam 5. Ya. Sudah ada di sini setiap harinya, sehari Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau yang bapak-bapak insya Allah setiap malam. Dan ini mari kita dawamkan, kita rutinkan, ya, untuk belajar ngaji. Nah, itu akan meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan amal. Jadi dengan kita ngaji Quran, bisa membaca, nanti kita bisa beribadah kepada Allah dengan membaca Quran. Kemudian kalau panjenengan punya anak seusia SD, TK, SD, atau SMP, nah ini bisa juga dimasukkan ke TPQ di sini. Kalau TPQ-nya belajar membaca dengan qiraati ataupun dengan Quran yang sudah Quran, itu adalah pada setiap hari Senin sampai hari Jumat mulai jam 4 sampai jam 5. Ya, di sini dengan Bu Yana. Nah, itu monggo dimanfaatkan untuk pelayanan pembelajaran yang ada di RTA ini. Kemudian untuk setiap malam Kamis kita adalah pengajian pemahaman seperti ini. Ini adalah untuk kita mengajak-ngajak, kemudian kita itu untuk melaksanakan amal bersama yang sifatnya harian kita ingatkan, ya, yang sifatnya mingguan ataupun yang sifatnya bulanan atau yang sifatnya tahunan. Kita saling mengingatkan sehingga nanti kita bersama-sama untuk bisa melaksanakan ibadah secara rutin. Kemudian untuk amaliyah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu nanti pada tanggal 10-nya itu ada sholat Idul Adha. Kemudian setelah sholat Idul Adha di situ ada penyembelihan hewan korban. Dan alhamdulillah untuk di Pacor ini banyak yang mengadakan penyembelihan hewan korban, termasuk yang di Serbandura itu di masjid satu sapi sudah terpenuhi. Nah, kemudian di sini alhamdulillah satu sapi juga sudah terpenuhi. Yang sapi 2 tadi ada masukan belum kita share, berarti sudah ada 3. Untuk sapi 2 ini masih kurang 4, ya, masih ada waktu.
masih ada waktu sampai nanti menjelang hari raya. Nah, ini kita masih menunggu, dan kita juga menunggu barangkali ada yang menitipkan hewan kurban berupa kambing. Nah, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ibadah ini di Sepatul pada umumnya itu bisa bertambah meningkat, baik pengajiannya, pengamalannya, kemudian ukhuwahnya satu dengan yang lain, maka itu akan menambahkan kebaikan-kebaikan di dalam kita itu melaksanakan amalia-amalia di dalam Islam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan keagamaan di mana saja, termasuk adalah di RPA, ini nanti bertambah aktif ya, masyarakat. Kemudian kegiatan juga bertambah makmur dari usia-usia kecil ya, usia-usia kecil, usia remaja, usia pemuda, sampai kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan masyarakat umum. Yang di RPA ini belum ada, ini adalah para remaja dan pemuda ya. Maka ini kita sedang berpikir, berupaya bagaimana nanti kita bisa mengadakan pembinaan untuk yang remaja dan pemuda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan, kami kembalikan kepada pembawa acara. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada malam hari ini yang telah disampaikan.